Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat, dan ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bab yang kedua pada pendidikan agama Kristen kelas 1. Untuk sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, napas hidup yang masih kami miliki. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati kami, urapi kami, ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebelumnya kita akan membaca Alkitab pada kitab Mazmur. Yuk, kita mau siapkan Alkitabnya. Kita ambil Alkitabnya dulu anak-anak. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kita akan lihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita sudah membaca kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada bab yang kedua di sini ada judulnya tujuan Tuhan menciptakan aku. Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari ya untuk tujuan Tuhan menciptakan aku itu ada 4. Yang pertama adalah untuk mengenal Sang Pencipta, dan yang kedua kita akan belajar tentang untuk menjadi sahabat Tuhan, dan hal yang ketiga yaitu kita akan belajar untuk dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, yang pertama untuk kita mengerti tujuan Tuhan menciptakan aku itu, yang pertama adalah mengenal Sang Pencipta. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saat kalian masih bayi, saat kalian masih kecil, belum lahir, kalian dikandung oleh ibu kalian selama 9 bulan 10 hari, kemanapun kalian dibawa oleh mama. Nah, saat kalian lahir, itu yang dinantikan oleh mama papa kalian. Dan itu pada waktu itu kalian dikasihi, kalian dirawat, kalian dididik, kalian diberi makan, kalian diberi minum yang bergizi oleh mama papa. Nah, sehingga kalian bertumbuh menjadi besar, sekarang sudah kelas 1. Nah, itulah bentuk kasih orang tua kepada kalian. Ibulah yang mengajar kita untuk berbicara, untuk berjalan. Kalian dituntun saat waktu masih kecil ya. Kalian diajar hal-hal baru oleh mama papa, kalian dikenalkan makanan ya. Kalian dikasih sayang oleh mama papa dan keluarga besar. Nah,
Aku mengenal ibuku dari kasih sayang dan semua ajarannya. Jadi kalian sampai hari ini dirawat dan dididik oleh orang tua itu karena itu kasihnya Tuhan melalui orang tua kita ya. Waktu kita belum mengenal siapa diri kita ini, jadi setiap hari kita diajar untuk berdoa, mengenal Tuhan, diajak ke sekolah minggu, diajak untuk membaca firman Tuhan, untuk kita boleh mengerti akan kasih Tuhan seperti apa, sama dengan orang tua mengasihi kehidupan kita. Nah, itulah tugas dari orang tua untuk mengenalkan anak-anaknya kepada Sang Pencipta. Ya, anak-anak, ayah membacakan Alkitab untuk keluarganya. Nah, sama dengan kita, setiap hari, setiap pagi kita mendengarkan Fusnut ya, Fusnut tentang pembacaan Alkitab untuk anak-anak. Kita minta didampingi oleh mama papa ya. Demikian juga, nah kita mengenal siapa kita, siapa pencipta kita. Kemarin kita sudah belajar pada bab yang pertama. Kita sudah belajar tentang hari-hari penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan keenam. Yang sempurna yang Tuhan ciptakan itu adalah manusia. Karena manusia diberi oleh Tuhan akal dan pikiran ya, yang membedakan manusia dengan ciptaan lain, karena manusia itu sempurna dan dijadikan sama seperti Allah ya, gambar dan rupa Allah. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu mengasihi hidup kita, Tuhan itu mencintai kita, dan Tuhan akan memberkati masa depan kita. Jadi kita percaya bahwa hari-hari kita diberkati Tuhan, diberkati setiap hari, apapun yang kita alami ada dalam rencana Tuhan. Sama dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan membentuk, menenun kita selagi kita bakal anak. Nah, demikian juga pada masa depan kita semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, anak-anak. Jadi kita harus mengenal siapa pencipta kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Yang Tuhan dan juga Tuhan akan memelihara semua ciptaan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan juga setia mengasihi dan melindungi serta berlaku adil kepada semua manusia. Nah, jadi Tuhanlah yang mengajarkan hidup kita untuk kita boleh hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup adil di hadapan Tuhan. Dari keluarga kita mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah ya. Dan yang kedua, untuk kita belajar tentang tujuan Tuhan menciptakan aku adalah hal yang kedua, untuk menjadi sahabat Tuhan. Siapa yang di sini punya sahabat? Ayo angkat tangan. Pasti kalian punya sahabat ya, sahabat yang baik, sahabat yang mengenal, sahabat yang mau mengerti, peduli dalam keadaan suka, dalam keadaan sedih. Nah, kita punya sahabat. Sahabat kita adalah Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus, Abraham itu adalah sahabat Tuhan. Nah, Abraham selalu berbicara kepada Tuhan setiap hari, yaitu saat mereka berdoa, Abraham berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Abraham melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Nah, suatu saat Tuhan memberitahukan
bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, Abraham tahu di situ ada Lot keponakannya. Nah, dia berpikir, Tuhan, jangan Tuhan, kalau boleh jangan dihukum. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena kejahatannya. Tetapi Abraham berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau 50 ada 50 jangan dihukum ya. Ya. Tapi Abraham tahu bahwa nggak ada orang benar itu 50. Terus dia berdoa lagi, Tuhan 45 Tuhan, jangan dihukum ya. Tuhan jawab iya. Lagi tawar lagi 35, 30 sampai Tuhan tahu bahwa di situ hanya hidupnya cuman Lot, istrinya dan 2 anaknya, nggak ada sampai 10. Nah, Tuhan mengatakan kepada Abraham, ya, dia tidak akan menghukum kalau ada orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, saat itulah ya Abraham hidup benar dan menjadi sahabat Tuhan karena hidupnya mengasihi Tuhan. Sama dengan sahabat kita. Ya, kalau kita mau menjadi sahabat yang baik, kita mengenal siapa pribadi sahabat kita. Demikian juga kita mau menjadi sahabat Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, ya, menjadi sahabat kita. Kita tahu Tuhan tidak senang apa, Tuhan senang yang bagaimana. Nah, kita tahu. Nah, caranya adalah untuk menjadi sahabat Tuhan, kita mau berdoa tiap hari, membaca firman setiap hari. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita mengenal pribadi Tuhan. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, menjadi sahabat Tuhan berarti kita menuruti perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Karena kita adalah sahabat Tuhan. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, itulah yang diajarkan dalam kitab Yohanes 15 ayat 14 pada halaman yang ke-11. Nah, anak-anak, kita mau, ya, apa yang harus aku lakukan menjadi sahabat Tuhan? Apa sih, hal-hal apa sih yang kita harus lakukan saat kita menjadi sahabat Tuhan? Yang pertama, halaman 11, mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihiku. Jadi anak-anak harus mengasihi orang lain, mengasihi teman, mengasihi orang tua, mengasihi tetangga kita. Nah, itu adalah ciri-ciri sahabat Tuhan. Dan yang kedua, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi saat kita tahu kita kita tahu bahwa ada tetangga kita, teman kita menyakiti hati kita, kita mau mengampuni. Kalau kita mengampuni orang lain, kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Dan yang ketiga, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi jangan kita egois atau jangan kita tidak mau untuk kalau kita bersalah kita tidak mau minta maaf, tidak boleh. Kita harus minta maaf. Maafkan aku ya teman. Ya. Kita mau berani untuk meminta maaf. Dan yang keempat, mendoakan orang lain agar Tuhan mengasihi mereka. Kita mau belajar mendoakan tetangga kita yang belum percaya Tuhan, mendoakan teman kita yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita mau mendoakan keluarga besar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, yang kelima, murah hati.
membagikan apa yang aku miliki. Jadi anak-anak mau membagikan yang anak-anak miliki. Misalkan punya permen 2, kita lihat teman kita enggak punya permen, kita bagi. Ini aku kasih. Nah, teman kita lagi membutuhkan, misalkan lagi belajar bersama, nggak punya pensil, kita bagikan pensil atau kita pinjamkan pensil. Jadi anak yang hebat, anak yang murah hati, anak yang mau membagi apa yang kita miliki. Dan yang ke-6, menghormati orang tua yang diberikan Tuhan. Jadi hukum yang kelima kita sudah belajar kemarin tentang menghormati orang tua. Saat kita menghormati orang tua, kita akan panjang umur, diberkati Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Hormatilah orang tua, ya. Dan yang terakhir, yang ke-7, menghargai teman dan tidak mengejek atau menghinanya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita mau menjadi anak-anak yang tidak menghina sesama kita, tidak menghina teman kita karena teman kita gemuk, teman kita hitam, teman kita keriting rambutnya. Kalau kita menghina teman kita, sama saja kita menghina Tuhan yang menciptakan mereka. Anak-anak, masih banyak lagi yang harus kita lakukan agar kita menjadi sahabat Tuhan. Nah, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, menghindari dosa, agar kita dapat menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan, untuk kita merasakan kasih-Nya setiap hari. Jadilah anak yang baik, anak yang mengasihi, anak yang menghormati, anak yang membanggakan Tuhan dan membanggakan orang tua. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk kita dikasihi Tuhan, untuk dikasih Tuhan. Nah, siapa yang tahu cerita Adam dan Hawa? Hawa diciptakan sebagai penolong Adam, ya, saat di Taman Eden. Waktu itu Adam lagi pergi, Hawa lagi jalan-jalan. Wah, ular tahu, ular dirasuki setan tuh tahu. Hawa, ini loh, buah ini loh enak, kamu makan. Oh, nggak boleh. Kita lihat aja, kita raba aja, nggak boleh. Nah, tetapi iblis menggoda Hawa dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, yang ada di tengah-tengah. Akhirnya Hawa tergoda, Hawa ambil, Hawa kasihkan kepada Adam dan makan dua-duanya, akhirnya telanjang semuanya. Nah, Hawa tahu, Hawa dan Adam tahu bahwa mereka telah berdosa. Ya, lalu Tuhan, ya, mengutuk bumi dan menghukum manusia. Jadi mereka diusir, dijaga. Akhirnya Taman Eden dijaga oleh malaikat Tuhan. Nah, karena manusia tidak boleh masuk lagi ke Taman Eden, Tuhan memberi jalan pendamaian karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Jadi ada jarak antara Tuhan dengan manusia, yaitu dosa kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Tuhan melebihi apa yang dunia ini tawarkan. Jadi meskipun berdosa, Tuhan tetap mengasihi manusia. Bahkan Tuhan itu rela mengorbankan dirinya
mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu, dosa Puru, dosa semua orang. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Meskipun kita orang berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan ingin kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita harus minta ampun, Tuhan ampuni saya, ampuni dosa saya, ampuni dosa mama papa saya, ampuni dosa semua. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, menggantikan seharusnya kita yang disalib, tetapi Tuhan menggantikan dosamu dan dosa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, jadi kita menerima kasih Tuhan, menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan beri, yang diberikan melalui Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup, yang tidak ada satu jalan pun menuju ke surga tanpa kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Satu-satunya jalan kehidupan, satu-satunya jalan kepada Bapa, yaitu melalui Tuhan Yesus yang mengasihi kita, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana untuk tujuan kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan. Anak-anak masih ingat dengan cerita Ibu Hana? Ibu Hana ini dia rindu punya anak karena dia mandul, tidak punya anak. Akhirnya dia berdoa. Setiap dia beribadah kepada Tuhan, datang kepada bait Tuhan, dia berdoa, Tuhan mohon berkat-Mu keturunan. Nah, dia berdoa, berpuasa dan bernasar kepada Tuhan. Kalau dia punya anak, dia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Nah, akhirnya ketika Tuhan menjawab doanya, Hana memuji Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang pertama, pada halaman 13 di sini dikatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Hana melahirkan anak laki-laki dan menamainya Samuel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bahwa kita harus memuliakan Tuhan apapun keadaan kita. Nah, sama dengan cerita Ruth yang melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Obed. Nah, dan banyak perempuan memuliakan Tuhan yang lainnya, ya. Halaman 14 kita lihat, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Nah, ini cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, melalui Ibu Maria. Nah, Tuhan lahir, ya, di tempat yang paling hina, yaitu di kandang. Nah, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Para gembala menerima kabar baik bahwa juru selamat dunia telah lahir di Betlehem. Nah, para malaikat dan bala tentara surga memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Setelah para gembala melihat Yesus yang dilahirkan, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Dan orang Majus datang membawa emas, perak, dan mur, membawa sukacita. Kehadiran Tuhan Yesus membawa sukacita yang besar. Demikian juga kehidupan kita, kelahiran kita membawa sukacita yang besar dari orang tua kita, yaitu dari papa, mama, keluarga besar, ya. Nah, mereka mengasihi kita, mereka merawat kita dari kecil bayi, nah, sampai kita dewasa. Kita bersyukur, kita merasa bahagia mempunyai mama, papa, mempunyai nenek, mempunyai keluarga besar. Kita harus memuliakan Tuhan
dalam hidup kita, karena Tuhan menghadirkan sukacita yang besar. Nah, di sini aku hendak memuliakan Tuhan seumur hidupku sebagai ungkapan syukurku kepada Tuhan yang telah membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Tuhan dengan perkataanku dan memuliakan Tuhan dengan perbuatan dan sikapku yang ditunjukkan setiap saat kepada siapapun, karena aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, untuk menutup pembelajaran kita akan menyanyi sebuah pujian halaman 15. Kita akan menyanyikan bersama ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Melayani, 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 melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Kita masuk dalam doa ya anak-anak. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tolong kami, memberkati kami dengan keluarga yang mengasihi kami. Berkati mama, papa, berkati keluarga besar kami, kakak, adik, dan haleluya Tuhan, semuanya ya Tuhan. Tuhan menolong, memberkati hidup mereka apapun yang mereka lakukan, dan berikan kami bersyukur kepadamu karena mereka sudah merawat kami hingga pada hari ini kami boleh ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, pelayanan orang tua kami ya Tuhan. Jagai, lindungi keberadaan mereka. Berkati kami semua dengan kekuatan kesehatan ya Tuhan Yesus. Berkati guru-guru kami yang mendampingi dalam belajar. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semuanya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.